situ tuh mandi ya kan. Ya namanya juga mandi di teman dengan wanita-wanita cantik-cantik ya. Nah disitulah saya itu merasakan yang namanya bahagia kan. Seperti seorang raja sih kayak gimana, dimandiin, disabuni, disama-sama. Oke teman-teman, kali ini saya berada tepat di rumah temannya Kang Alek ya. Yang dimana tadi saya pas di rumahnya itu nggak ada, katanya Kang Alek ada di sini. Oke, ini juga ada 2 motor. Nah ini katanya motor Kang Alek. Oke, ini nampaknya pintunya sudah terbuka ya. Oke teman-teman, kali ini kita tinggal masuk aja. Cuman nanti benar atau enggaknya langsung aja. Oke, assalamualaikum. Oh, oke teman-teman, kita langsung ketemu sama Kang Alek nih ya. Ini Kang Alek kah? Iya. Silakan masuk Kang. Oke. Ya, nggak goni Kang ya. Iya, silakan duduk Kang. Oke. Oke teman-teman, nanti kita bakal nyari angle yang pas dan tepat. Ini Kang Alek nggak ganggu ya? Enggak apa-apa. Ini kebetulan lagi di rumah saudaranya Kang Alek ini. Dan alhamdulillahnya kita sudah dapat izin dari saudaranya Kang Alek nih teman-teman. Oke teman-teman, sebenarnya saya nggak enak nih datang ke rumah saudaranya Kang Alek. Cuman kata Kang Alek ada waktu Kang Alek ya. Iya ada waktu. Ke teman-teman, sebenarnya tadi sudah ke rumahnya Kang Alek, cuman nggak ada tadi itu. Berhubung tadi kan ada tetangganya, katanya di sini Kang Alek tuh. Ini Kang Alek ngomong-ngomong ganggu kan nih waktunya? Enggak apa-apa. Enggak ya? Saya kan jam segini masih nyantai ya kan. Meskipun saya kerja, saya biasa jam 1 malam itu baru tidur Kang. Jam 1 malam baru tidur? Baru tidur ya. Udah biasa itu Kang. Itu nggak sakit Kang kepalanya atau gimana gitu? Sakit, yang penting kita asal dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 udah nyampe jam 6 itu udah lumayan. Asal terisi aja 3 jam, paling sedikitnya 3 jam itu udah terisi, udah enak badan. Oke teman-teman, biasanya kan Kang Alek kan adanya di Majalengka nih. Sekarang lagi ada di Indramayu. Kebetulan Kang Alek tuh asli orang Indramayu Kang ya? Oke Kang, ini kalau di Indramayu itu Kang Alek sibuk kerja apa sih Kang? Kalau siang di Indramayu itu nyemprot mangga. Oh, nyemprot mangga. Ya, ngurus mangga sama ngurus ini jambu air. Oh, berarti sama juga Kang ya, di Majalengka Kang Alek kan jadi petani juga ya? Ya. Cuman lebih ke pokok apa? Kalau di Majalengka nanam padi atau nanam apa Kang? Kalau di Majalengka itu nanam padi. Di Majalengka. Sama sayur-sayuran itu. Tapi rumah yang di Majalengkanya masih di ini Kang, masih ditempatin? Masih. Oh, masih ya? Berarti gimana Kang Alek membagi waktunya? 1 minggu sekali ya, apa? Kan gini Kang. Kalau di Indramayu ya kan biasanya kalau kita nyemprot mangga itu, kalau tidak hujan itu paling lambat itu 5 hari. Kalau nggak hujan paling. Nah, kalau hujan itu kan berarti selingnya 2 hari. Kalau hari Senin kita nyemprot, Selasa Rebo berarti Kamis kita nyemprot lagi. Itu. Nah, sehabis itu kan 2 hari kita nyemprot juga itu. Sehabis mangga, terus jambu air. Nah, setelah itu kita istirahat 1 hari, kita ke Majalengka situ Kang. Kita ke Majalengka. Ya berarti Kang Alek tuh termasuk orang yang ini ya, pekerja keras teman-teman. Berarti ini Kang, ya. Ini sebenarnya saya datang ke sini kan pengen ngobrol ini maaf Kang ya? Ya nggak apa-apa, silakan. Ini kan saya tuh sering nonton Kang Alek tuh di beberapa channel-channel yang lain gitu. Kalau Kang Alek itu pernah melakukan ritual pesugihan. Itu kira-kira bener apa nggak sih Kang? Bener Kang. Bener ya? Iya. Ini maaf kata nih Kang ya. Ini Kang Alek emang nggak ada pilihan lain ya selain melakukan ritual? Ya nggak ada pilihan.
karena terdesak ekonomi. Oh gitu. Dan Kang Alek itu melakukan ritual apa, genderuwo atau gimana? Pesugihan buaya putih. Oh, ritual pesugihan buaya putih. Itu Kang, gimana sih awal mulanya Kang Alek bisa sampai ke Gembang atau misalkan apa tertipu daya oleh mereka gitu? Awalnya apakah ada channelnya, apakah memang ada joking atau kunci-kuncian yang lain lah gitu? Ya. Saya juga kurang tahu Kang ya. Ya pertama sih kayak gitu. Ya kan. Karena kita yang namanya juga itu teman, baru kumpul bareng, ya kan. Ada yang bicara saya mah kayak gini, usaha ya alhamdulillah katanya, meskipun saya susah tadinya ya kan. Ada yang bilang dari jalurnya dari sini ya kan, ada yang jalurnya dari, pokoknya ada yang menyimpang itu lah. Berarti intinya memang awalnya dikasih tahu sama orang Kang ya, Iya, nggak tahu sendiri ya. Iya. Nah terus saya juga pun berpikir tadinya saya pun ikut sama temen ya kan. Nah waktu itu coba saya itu puasa ya kan, saya coba puasa 7 hari enggak. Pertama itu saya puasa 7 hari. Jadi dalam doa saya itu mudah-mudahan saja ketemu impen. Kalau bahasa itu ketemu mimpi itu. Oh, ketemu dalam mimpi. Iya. Ada petunjuk jalan kan gitu. Nah setelah itu kan, nah sudah selesai 7 hari itu. Nah setelah 7 hari ya kan, saya itu bermimpi. Bermimpi apa Kang? Bermimpi ketemu dengan kakek-kakek. Ketemu kakek-kakek? Iya, ketemu sama kakek-kakek itu. Nah setelah ketemu sama kakek itu, cuman dia itu kasih pesan sama saya itu. Kasih Nah, pesan. Kalau kamu hidupnya ingin senang seperti orang lain, bisa bahagiain keluarga, kamu harus datang ke gunung, ke Gunung Tampomas. Nah setelah itu ya datang berwujud kakek-kakek itu kan. Nah setelah itu saya cuman diem aja sambil ya kayak, nah selintas dia nggak ada, terus saya kebangun. Oh jadi itu di dalam mimpi Kang Alek itu ditemui kakek-kakek, dikasih tahu tentang tata caranya. Nah Kang, ini ritual persiapannya apa aja sih Kang gitu? Persiapannya itu Kan biasanya kan apa ada makan ini ya, makan kayak semacam tumbal atau gimana gitu. ya, kalau persiapan sih saya itu belum ada Kang waktu itu. Belum ada. Ya karena kayak gini Kang, setelah mimpi seling itu saya udah berpikir, cuma saya itu sama keluarga pamit untuk kerja itu Kang. Nah saya itu pergi ke rumah ya kan. Setelah ketemu mimpi saya pergi situ, di mana itu gunungnya kan, Tampomas itu. Terus itu bermimpi, terus berjalan ya kan. Nah setelah itu sendiri saya udah sampai di situ, suatu tempat ya kan. Namanya juga tempat kayak gitu kan, saya juga nggak ngerti ya kan. Cuma saya ketemu, saya jalan kunci. Ketemu sama juru kuncinya. Ya, ketemu juru kunci. Nah kemudian saya itu ketemu juru kunci, terus saya itu bilang ya, saya itu kesini tujuannya untuk intinya untuk melakukan suatu ritual ya kan. Nah juru kunci itu langsung, ya udah kalau kamu mau melakukan suatu ritual, udah ikut sama saya. Sempat diajaknya. Ya, Berarti diajak. ini udah ketemu asli Kang ya? Tidak, ketemu asli. Jadi awalnya di mimpi dan sekarang ketemu asli. Ketemu asli. Itu wujudnya sama nggak Kang? Sama yang di mimpi? Juru kuncinya? Enggak. Enggak belum ketemu itu Kang. Oh itu belum ketemu? Belum ketemu. Nah setelah itu ya kan, namanya juga ada mandat dari kakek itu, meskipun saya itu selintas ya kan, cuman ingat saya itu harus tapa berapa di situ Kang.
Harus tanpa berata. Ya harus tanpa berata 40 hari. Sampai 40 hari teman-teman. Ya. Dan itu kan biasanya kalau orang tapa kan gak makan gak minum Kang Alek. Ya itu, gak makan gak minum. Berarti selama 40 hari 40 malam ini Kang Alek melakukan ritual tanpa berata. Wah ini luar biasa teman-teman ya. Intinya ini nggak direkomendasikan kalau apa kayak saya itu merekomendasikan agar yang lain itu ikutan kayak Kang Alek, jangan Kang ya. Iya. Oke nih Kang, setelah itu ketemu gimana lagi nih? Ini nampaknya menarik sekali teman-teman. Saya kira itu yang namanya tapa berata itu kan, itu menurut saya itu biasa ya. Oke, Ternyata yang saya alami itu tuh parah. Tapa berata itu kan ada gangguan itu kan, jasmani dan rohani itu. Gangguannya jasmani sama rohani. Nah, pertama itu jasmani dulu ya kan. Yang jasmani itu apa Kang? Yang namanya jasmani itu pertama waktu pas hari pertama ya kan itu. Terus itu enak-enak lagi duduk ya kan, datang yang namanya semut gitu. Nyamuk kesini-sini kok badan-badannya kan kesini kan. Yang namanya juga semut itu. Sampai saya kayak gini kan. Ini semutnya berarti banyak sekali Kang ya? Banyak itu Bang. Pokoknya yang namanya komat kesini saya kira tuh kan kayak sini udah datang lagi semut kayak gini kan. Nah setelah semut itu datang yang namanya ular. Jadi habis semut ular Kang ya? Ular. Ini Kang Alek lari nggak waktu itu? Enggak lari, cuma Bertahan tetap. saya tek aja itu. Yang namanya juga masa nggak ada pilihan lain. Masa saya harus mundur kan itu. Diam saja sih. Meskipun ular itu yang namanya saya emang dia itu tahu yang saya takut itu binatang ular. Ular itu, belum yang lainnya itu. Oh jadi apa binatang yang Kang Alek takutkan ini biasanya muncul Kang ya? Muncul tiba-tiba. Kalau semut masih mending Kang. Kalau semutnya namanya semut itu biasa. Biasa narik di apa? Biasa, saya itu kalau semut itu biasa naik pohon mangga itu, metik mangga itu biasa. Kalau jadi digigit semut udah biasa Kang udah Alek. Biasa namanya juga. Nah itu kan yang datang ular. Ya yang namanya ular itu kayak gini Kang. Sampai ke sini ya. Itu ularnya besar apa kecil Kang? Kalau ularnya ya segini Kang. Yang namanya juga segini kan udah bisa makan manusia itu Kang. Meskipun pelan-pelan sedikit masih masuk. Ya kepalanya juga segini Kang itu. Oh berarti kalau belum badannya yang gede banget Kang ya? Gede banget. Sampai menggigit. Yang namanya juga kayak gini ya kan. Kan biasanya kalau ular ceritanya melilit gitu kan. Udah ya emang kayak gini udah untuk merumuk. Bukan cuma saya cuma diam pasrah terus. Pasrah. Ya setelah saya gini tahannya langsung hilang aja itu Kang. Oh berarti ular itu bukan ular biasa Kang ya berarti? Bukan itu. Ya saya juga nggak tahu itu. Iya kan? Oke. Ternyata ular siluman. Nah datang lagi yang namanya kala jemping apa itu kesini. Nah segini. Nah terakhir tuh yang lebih takutnya saya itu mau lari itu Bang. Terakhir tuh harimau Bang. Sempat ada harimau juga. Iya. Ya namanya juga pertama kan keluar angin itu kan. Pokoknya yang namanya dedaunan apa ya kan itu kok gerak semua kan gitu. Pada sampai daun juga berguguran Kang ya? Iya. Nah mengembuskan suara kan gitu. Kan gitu Bang suaranya. Belum pokoknya keluar aungan aja tuh. Aungan macan Kang ya? Aungan macan itu. Ya saya kayak gini Bang. Kayak gini kan. Mundur sempat kan? mau lari Kang Alek ya? Sempat mau lari saya juga kayak mundur. Saya belum yang namanya juga saya nggak ngerti itu Bang. Saya nggak baca itu ya kan? Nggak bacaan. Nggak bacaan saya juga nggak. Ya takut gagal sih saya juga ngerti kan gitu. Nah setelah itu saya kan mau lari cuman masa kok saya mau lari berarti saya gagal dong. Udah mundur kayak gini udah. Okay. Nah begitu dia kayak gini kan saya mendilik lagi kayak gini kan tatap di situ kan sambil kayak gini kena nih
dia itu nyampur kan, yang namanya juga harimau itu kan, wah kayak gitu. Cuman kayak saya kayak gini kan, kayak gini aja udah pasrah aja udahlah, makanya makan. Oh sempat mau udah rekam Malek ya? Iya, pokoknya kayak gini aja. Saya itu udah kayak gini, udah nerekam begini. Kalau ke teman-teman ini harimau yang mengganggu dalam hal apa jasmaninya Kang Alek itu, dia sudah merekam Kang Alek. Kang Alek pasrah demi ritual agar tidak gagal Kang Alek ya. Kurang lebih seperti itu atau gimana? Iya. Oke, dan setelah itu apa yang terjadi Kang? Setelah itu saya kira itu kan saya itu udah 20 hari. Ya kan? Disambung lagi kan udah aman kayak itu. Setelah itu loh kok nambah dingin gitu kan. Nambah dingin kan gitu kan. Oh, ternyata yang dari jasmani datang ganti rohani kan itu. Nah, ini menarik teman-teman. Ini jasmaninya saja ini kayak Kang Alek udah didatengin puluhan ribu semut, terus juga kan dililit oleh ular besar, dan juga sampai diterkam sama harimau, namun kayak Kang Alek masih teguh dengan pendirian, yaitu pengen berhasil di dalam ritual pesugihan Kang ya. Iya. Dan sekarang setelah 20 hari Kang Alek harus melanjutkan sampai 40 hari dengan godaan yang lebih lagi, yaitu godaan rohani Kang ya. Oke nih Kang, ini godaan rohaninya itu seperti apa sih Kang? Ya, pertama nih ya kan. Angin datang dingin banget ya kan. Apa ya kan yang datang itu. Tak ternyuh kan yang namanya pohon itu kan cepat. Sambil angin ini kan di pohon itu kan goyang-goyang sendiri atau kan saya lihat angin datangnya dari satu arah ya kan, tapi kok di atas ya kan ada pepohonan juga kan, sama di gunung juga ada pohon. Oh itu Iya, saya lihat kayak gini kok lama-lama kan kayak orang berdiri kan gitu ya, kok ada yang nangis kan itu. Yang namanya bulu kuduk itu kan merinding ya kan. Nambah lama ya kan suaranya kan. Tadinya sih suaranya kencang. Nah, terus kecil. Nah, setelah itu kata orang tua kan kalau suaranya kecil itu nambah deket. Parah lagi itu Kang namanya juga. Aduh. Apalagi dia itu sambil nangis terus cekikikan kayak gitu Kang. sempat ada suara-suara rintian Kang ya? Ya dalam hati waduh kunti ini mah udah. Sempat ada kuntilanak juga Kang? Iya. Sambil goyang saya kayak gini Kang. Saya kira itu yang namanya juga suaranya saja kan nggak masalah. Masih setan. Yang saya lihat itu waduh kok nyata itu Kang. Berarti sampai nyata kan ya? Nyata, waduh. Nah itu sambil yang menggoyahkan lah itu. Intinya gimana caranya kayak Kang Alek itu gagal kan ya? Gagal ya. Nah setelah itu cuman lihat segitu selintas itu, emang selintas Kang. Ces langsung udah. Nah pergi. Nah kedua kali itu ya namanya juga apa sih ya? Nah kalau kedua itu pocong. Seperti ini semuanya ada Kang ya? Ya ada. Nah pocong terus ada lagi ya pokoknya yang baunya itu aja apa sih. Nah terus kecium bau itu, bau kebakaran singkong itu. Itu biasanya apa Kang? Emang ada yang membakar singkong atau ada isyarat lain ini? Ada baunya singkong. Saya juga nggak tahu namanya makhluk apa ya kan. Itu kan cuman badannya besar berbulu kan gitu Kang. Yang ngeri lagi Bang gitu. Berarti mungkin ini genderuwo Kang Alek ya? Ya mungkin itu genderuwo kata orang, cuma saya belum menyimpulkan ya kemungkinan gitu. Karena apa Kang Alek sendiri belum pernah melihat ya? Melihat itu. Baru kali ini mungkin ya? Baru kali ini saya pun tanya-tanya ya kan.
bau singkong apa ya kan, nggak ngerti. Saya juga nggak percaya yang Awalnya namanya ya? benih singkong awalnya itu Kang. Ternyata boh yang saya lihat itu udah berbulu lebat, tinggi, ya kan, matanya merah kan gitu Bang. Waduh, sambil menggeramai gitu kan. Saya kira ya emang kayak kingkong lah, kayak gitulah badannya itu ya, besar itu yang berbulu itu. Persis sama kingkong teman-teman. Iya. Nah, ini sampai kayak di titik Kang Alek itu berhasil itu yang terakhirnya itu gimana itu Kang Alek? Nah kalau yang terakhir itu kan suara itu Kang. Pertama itu Pak, nah Sempat ada ledakan atau gimana Kang? itu ledakan kayak semacam apa sih? Ya ledakan itu, petasan. Iya. Banyak kata-kata, ada suara itu kata-kata. Nah begitu kan, setelah itu keluar Kang asap itu, panjang itu asap itu, Duh, kok apa kan itu, apa. Nah setelah itu Bang, ternyata yang langsung keluar juga, dia gitu. Sempat ada yang tertawa Kang ya? Ternyata yang keluar kan, saya kira itu Kang, yang keluar itu yang di sandiwara itu. Ternyata asli itu Bang, yang sandiwara itu yang biasa kalau keluar buta itu ternyata asli Bang. Berarti ini seperti kayak di sandiwara, cuman ini asli Kang ya? Asli bener. Ternyata di sandiwara itu menampilkan itu bukan bohong, ternyata asli beneran. Kalau keluarnya buta itu ya itu dari asap, suara letakan itu, letakan seperti petasan itu bunyi, terus keluar asap itu pertanda. Berarti pertanda nanti sudah dimulai Kang ya? Ya dimulai itu. Nah setelah sudah dimulai, ini Kang Alek itu memang diterekam lagi atau memang dijamu spesial? Nah Atau gimana nih Kang? setelah itu selesai sudah sadar. Nah setelah itu sudah putanya itu menerkam, saya pasrah juga, nggak jadi. Nah terus kedua kali datang itu, dak gitu kan. Saya diam aja, kok ini mau orang cuman, nak ya, kamu katanya kamu lulus, ya udah kamu ikut kakek. Saya di dalam hati saya cuma saya lihat kayak gini kan, ya kok kayak mirip di mimpi kan gitu. Udah kamu ikut sama saya. Oh jadi kakek-kakek yang kemarin Kang Alek itu bermimpi, sekarang menemui Kang Alek setelah lulus meditasi bertapa itu ya? Iya. Setelah itu apa lagi Kang? Saya mau diapain lagi kan? Ayo ikut sama kakek. Loh ternyata di situ kan, saya itu kayak bikin kamu berendam di air selama 7 hari. Oh jadi harus berendam lagi selama 7 hari? 7 hari Kang. Yang dirawanya kalau makhluk di air siapa? Yang namanya lintah apa kan gitu. Berarti ada semua Kang ya? Itu bagi Kang Alek semua berarti? Iya. Nah setelah itu nggak masalah kalau yang namanya digigit apa-apa kan, paling ya udah pasrah. Ini yang lebih sakitnya itu yang namanya dingin secara tiba-tiba pas terakhirnya itu. Kayaknya hari ketujuh itu dingin banget, yang badannya itu sampai kayak gini. Menggigil semua itu. Berarti sampai Kang Alek sendiri benar-benar dingin sekali kan ya? Yang saya rasakan itu kan, yang namanya dingin, ya kan, dingin di rumah itu nggak seberapa. Saya juga pernah ke Bandung, dinginnya kayak apa, lebih itu mah. Oh berarti lebih dari Bandung Kang ya? Lebih dari Bandung. Waduh ini mah bukan menyiksa lagi, mau mematikan saya kan gitu. Oke. Nah setelah itu ya kan, selesai 7 hari itu datang gitu.
datang seorang punggawa. Adalah seorang punggawa, lalu Saya diseret kan gitu. Laki-laki dan perempuan juga punggawa. diseret sama dua orang. Laki-laki dan perempuan. Itu orang biasa atau memang Saya nggak tahu, saya juga jadi-jadian itu Kang? saya juga nggak tahu Kang. Heeh. Yang jelas saya itu dibawa nyelam. Heeh. Saya mau kemana? Oh iya, ayo ikut sama saya. Kamu tinggal ikut. Nah saya itu biasa nggak bisa yang nama menyelam itu kan. Kang Alek nggak bisa menyelam. Nggak bisa menyelam maksudnya, nggak bisa inilah mau itu nggak bisa. Jangan namanya jadi tarik ya kan. Laki-laki dan perempuan punggawanya itu masuk. Wah, nah setelah itu Kang Alek ya. iya, setelah itu loh, kok di air kok ada kepala gua kan gitu. Kepala gua. Nah setelah itu buka sendiri Jadi otomatis kebuka ya. Ya setelah kebuka loh ya kan, saya kan gini Kang, aneh kan, ayo terus ini diaping sama penggawa itu. Terus saya lihat tuh, kok ada yang saya injak itu bukan yang namanya ya seperti sini jembatan kayu. Kalau nggak kayu ya kan jembatan pakai semen atau apa ya kan, atau waktu kalau bukan itu mah, melainkan yang saya injak itu manusia. Manusia diinjak, gimana ceritanya Kang? Manusia kan, ya kan manusia. Nyampe saya mau balik lagi, kemana katanya, ayo terus. Cuman ya udah apa-apa lah. Oke teman-teman, ini sangat jujur saya sempat kaget sekali ketika Kang Alek mengatakan kalau Kang Alek itu tidak berjalan di atas tanah, melainkan berjalan di atas tumbukan manusia. Itu kenapa bisa sampai banyak manusia itu Kang Alek? Nggak tahu Bang, saya juga tahu itu Bang. Paling yang dalam pikiran saya itu kenapa? Cuma saya nggak usah mikir kayak gitu ya kan. Yang penting saya satu tujuan ya kan. Tujuan ingin membahagiakan keluarga saya itu kan. Oke. Nah setelah itu terus, cuma saya di mana saya itu ya kan, ayo aja penggawa itu. Nah setelah itu di depan, ya kan, udah duduk katanya. Nah setelah duduk ada seorang putri perempuan cantik ya kan. Semuanya gitu ditanya kan gitu, kamu kesini tuh mau apa ya kan. Cuma saya bilang ini kan, ya saya kesini tuh ingin membahagiakan keluarga saya, ingin seperti orang lain ya kan, hidup bahagia serba kecukupan ya. Ya udah, kamu nggak menyesal nantinya. Cuma bilang gitu kan, tapi nggak apa-apa, apapun yang terjadi saya akan lakukan. Ya sudah katanya. Kamu tahu apa yang kamu harus lakukan? Nggak tahu. Ya udah. Yang penting satu, kamu nggak boleh membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau lafaz Allah kan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah setelah itu jadi yang ratunya itu nyuruh punggawanya itu mandi dulu katanya. Nah saya di situ tuh mandi ya kan. Yang namanya juga mandi di teman dengan wanita-wanita cantik-cantik ya. Nah disitulah saya itu merasakan yang namanya bahagia kan. Seperti seorang raja sih kayak gimana, dimandiin, disabunin, disama-sama. Pokoknya nikmat sekali Kang ya. Wow, dalam hati saya, kalau di sana, saya itu nggak pernah ngerasain kayak gini kan. Ini cewek yang di sana Kang sama yang di sini cantik yang mana Kang? Pasti di sana Kang. Yang namanya juga cantik ini. Seperti orang adalah. Oke teman-teman, ini menurut Kang Alek katanya cewek yang ada di dunia ini kecantikannya
kalah sama yang di sana. Ini jangan baper ya. Mungkin kurang skincare kali Kang ya. Iya kayaknya Kang. Oke nih Kang. Terus setelah itu apa lagi Kang? Nah setelah itu Uangnya langsung mandi, banyak atau gimana Kang? ya kan. Setelah mandi ketemu sama cewek sampai mungkin apa week terus uangnya langsung datang atau gimana? Berarti enak itu Kang kalau kayak gitu? Enggak Kang. Oh enggak. Nah setelah itu saya disuruh makan dulu. Waduh enak sekali nih Nah teman-teman. setelah mandi Mm-mm. saya itu disuruh makan. Setelah mandi terus disuruh makan. Wah ini Ya, enak nih makan teman-teman. dulu ya kan, yang namanya juga makan ya kan. Heeh. Yang namanya juga makan juga susah kan di kampung ya kan. Heeh. Itu mau yang namanya panggangan ayam ya kan, panggangan ayam, terus ya pokoknya setelah makan ya, telur ada apa, wah ya daging aja semua komplit di situ. Terus sama yang namanya buah-buahan itu, wah rasanya itu nggak kenyang-kenyang makan itu Bang. Nah setelah itu ya udah katanya. Oke teman-teman, ini agak sedikit lumayan horor juga nih. Ini real, asli, fakta ya teman-teman. Ini tadi ketika Kang Alek bercerita tentang itu, ini 100% saklar lampu nggak ada yang mematikan. Ini udah mulai horor nih, dan lampu ini tiba-tiba mati sendiri. Berbeda dengan yang lain itu nyala teman-teman. Nah ini dari tadi kenapa sampai mati sendiri, ini luar biasa, ini asli. Boleh Iya. saya itu kan Oke ya. kemungkinan ya meskipun udah lama ya kan masih mengikuti juga Kang. Iya. Meskipun udah lama tapi tetap masih ngikutin. Jadi Iya. apa yang Kang Alek ceritakan itu mungkin Pasti dia itu nggak nggak mau, maksudnya nggak mau sampai saya bercerita kayak gitu, nggak mau. Oke, nggak apa-apa nih Kang, ini mau disuruh sumpah gimana aja, kita memang real murni, nggak ada ini Kang ya, nggak ada Ya settingan ya. lampu itu dari jam 6 itu biasa kan, kan gitu. Padahal lampu baru Oke. beli juga belum lama kan gitu. Oke. Ya saya juga yang masang gitu. Nah oke, nih kita lanjut aja Kang Alek ya, Ya, karena lumayan durasinya juga udah mulai nih manja. Setelah itu apa Kang? Nah setelah itu saya itu setelah makan, nah saya itu dibawa sama si Putri, sini katanya, ikut saya. Nah, saya mau dibawa kemana lagi kan gitu. Nah saya dibawa, ternyata lah kok dibawa kemana sih itu, terus satu ruang, ternyata pas dibuka lah kok ruang ya kan, lah kok di kasur kan gitu. Baunya wangi, sedap, empuk, apalagi kita lihat itu ratunya yang cantik. Pokoknya mantap Kang ya. Udah kayak setelah itu katanya saya itu disuruh kan gitu, budak kan gitu kayak di film-film, dibuka bajunya apa ya kan, aduh. Nah disitulah Kang saya itu mau nggak mau kan gitu, yang nama juga lelaki kan gitu, Iya. dikasih kayak gitu ya saya mau. Normal kan ya? Normal. Di rumah itu yang seberapa kan gitu, aduh mantep benar itu. Yang namanya juga servisnya udah tahu kelemahan saya di mana kan gitu. Disitulah saya menemukan nikmat dunia itu Kang. Enak banget itu. Nah setelah itu nah keluar dari situ saya dibawa lagi ke suatu ruangan, beda tempat lagi Kang ya. tempat lagi. Nah di situ saya itu ada kurungan kan dibuka. Yes. Loh, kok ada itik kan gitu, ada ayam jantan, betina dan itik. Apa ini? Cuman ratunya kan bilang kayak gini, kamu pilih yang mana? Saya nggak ngerti. Nah, betina, udahlah itik aja. Saya pegang, nih pisaunya. Loh, buat apa pisau? Udah, kayak ini. Nah, saya kan lupa. Saya baca bismillah.
Oh, kebiasaan mungkin kalau Kebiasaannya. Baru aja bismillah kan udah nyentuh kan. Nyentuh kayak gini kan. Oh, nyentuh di urat leher kan ya? Lehernya di sini kan. Cuma saya kayak gini kan. Saya teringat sama ucapan anak saya itu kalau dulu ngomong di rumah. Mama kan gitu kan. Saya astagfirullahaladzim kan gitu. Nah saya itu langsung lemparin itunya kan. Mama kan. Saya lemparin itu. Terus yang saya lihat itu kan. Tadinya itu ratu yang cantik itu. Wah berubah wajahnya itu bang. Oh, yang darinya cantik jadi berubah kan ya? Iya. Tadinya cantik berubah yang namanya jadi ya siluman buaya sih kayak apa kan. Besar. Udah bau kan gitu. Terus wajahnya yang tadinya cantik ini, penuh dengan wah punya seram. Jadi bopeng kan ya? Nah disitulah saya jadi bulan-bulanan itu bang. Ratu buaya namanya disepak, pakai ininya kan, apa sih ekornya itu? Oh, dicambuk kan ya? Cambuk apa? Wah sakinya bener kan perih. Nah setelah itu saya dibawa. Ya. Oh, itulah sampai apa kayak Kang Alek itu sempat dikenal ODGJ Kang ya pada saat itu. Oke nih Kang, berarti cerita dari Kang Alek itu sampai dari awal ini sangat komplit sekali. Dan ini Kang ada 3 pertanyaan seputar untuk penutup ya Kang ya. Iya. Oke nanti saya bakal tanya lagi, cuman ini teman-teman, ini ada beberapa kejanggalan. Dari pertama saya ingin menemui Kang Alek itu sempat saya nyasar muter ke sana ke sini sampai saya ketemu di rumah ini, itu juga diantar sama saudaranya Kang Alek. Dan pas tepat sekali Kang Alek bercerita tentang Ratu Siluman Buaya itu, dan jujur Kang, saya merasa merinding sekali. Saya juga merasa benar-benar sedikit gimana gitu ya, wajar manusiawi Kang ya. Iya wajar. Namun di sini teman-teman, ini lampu tiba-tiba padam. Dan ini sama sekali nggak ada yang namanya rekayasa atau setting di sini. Nah, ini ada salah satu saklarnya tuh. Ini nggak nyala tuh, teman-teman. Dan kata Kang Alek, ini sempat katanya baru diganti pada tadi pagi atau tadi siang ya. Oke teman-teman, kali ini nanti Kang Alek bakal diberikan 3 pertanyaan seputar kata teman-teman itu seputar ini penerawangan. Dan katanya Kang Alek ini sekarang udah bisa menerawang akibat dari itu Kang ya. Iya, akibat dari itu Kang saya bisa. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa. Oke teman-teman, buat yang penasaran nanti kita akan lanjut lagi nanya ke Kang Alek nih.